wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah sehat dan sempat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah melanjutkan perjuangannya sehingga kita mendapatkan syafaat serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam diturunkan oleh Allah, salah satu diantaranya adalah untuk membebaskan manusia dari seluruh aspek-aspek negatif menuju sesuatu yang manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu berkaitan dengan ngaji surah Al-Hujurat. Pernah dengar? Salah satu diantara surah Al-Quran adalah Al-Hujurat. Apa arti Al-Hujurat? Kamar-kamar. Kalau kita mendengarkan nama-nama surah dalam bahasa Arab, ya tidak kelihatan uniknya. Tapi kalau tahu artinya ada yang unik, ya. Ada kamar, ada kuda perang yang berlari kencang, ada rampasan perang, apalagi bintang gemintang. Itu nama-nama surah. Ada waktu fajar, ada sapi, ya. Jadi nama surah Al-Baqarah, ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Hujurat yang memiliki arti kamar-kamar. Mengapa surah ini dikatakan surah Al-Hujurat? Karena berkaitan dengan privasi di dalam kamar kita masing-masing. Nah, ini nanti ada korelasinya dengan bagaimana cara kita berakhlak kepada diri kita sendiri, istri kita, keluarga kita, lebih luas lagi masyarakat kita, lebih luas lagi antar RT, antar RW, lebih luas lagi antar daerah, lebih luas lagi antar negara, ya. Kemudian bagaimana kita cara berakhlak antar manusia dengan Allah, antar manusia dengan pemimpin, antar manusia dengan Rasulullah SAW. Semua dikupas tuntas di dalam surah kamar ini, surah Al-Hujurat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari ayat yang pertama berkaitan dengan bagaimana cara kita berakhlak kepada Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwa ketika Islam itu datang, sistem di Jazirah Arab khususnya itu, umumnya di seluruh belahan dunia itu masih ada sistem kasta. Jadi kalau kita lahir menjadi kasta terendah sampai kiamat, tetap menjadi budak. Tapi kalau lahir darahnya satria, ya, darah raja, ya siap-siap jadi raja, kira-kira begitu. Kan tidak fair, ya. Kalau lahir jadi anaknya pejabat, ya jadi pejabat lagi. Tapi kalau lahir jadi rakyat jelata, sampai kiamat jadi rakyat jelata. Itu kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Maka dari itu berbagai macam gejolak sosial itu terjadi. Salah satu diantaranya adalah orang Arab tuh gengsi kalau punya anak perempuan. Kenapa? Gak bisa menjadi penunggang kuda, gak bisa menjadi tentara. Satu-satunya untuk mengangkat derajat seorang itu kalau kita punya anak, anaknya kuat, gagah, ya, latihan perang, hebat jadi pasukan perang. Nah, hebat jadi pasukan perang. Dengan menjadi pasukan perang itu mengangkat derajat mereka. Makanya kalau punya anak perempuan mereka gengsi, mereka malu.
akhirnya dibunuhlah. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu juga terjadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau masih sebelum masuk Islam. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini diturunkan di mana? Sudah pernah dijelaskan di awal pertemuan kita di sini. Kalau ada khitab ya ayyuhalladzina amanu, berarti objeknya orang-orang yang sudah beriman. Yang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang sudah beriman, bukan orang kafir. Ya, artinya apa? Ayat ini diturunkan di Madinah. Kalau ayat itu diturunkan di Mekah, pasti umum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaq. Wahai umat manusia, mau yang iman maupun yang tidak beriman menjadi objek ayat ini. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khusus kepada umat-umat Islam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, mendahului Allah dan Rasulnya ini dalam segala hal. Ya. Karena ketika Islam itu mulai bangkit, di situ banyak sekali mantan-mantan komandan perang. Ada Salman Farisi, mantan tentara Persia, masuk Islam, ya kan? Ada Sayyidina Umar, mantan tentara. Sayyidina Utsman, mantan orang tentara kaya raya. Abu Bakar, mantan orang yang kaya raya, kumpul di Madinah. Nah, ini banyak jenderal nih. Otomatis apa? Ketika banyak jenderal, banyak ide, banyak pikiran, ya. Pasti ego merasa paling wow ada. Nah, makanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman harus tertib, jangan mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau ada persoalan, diskusikan. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah mentok, maka bertawakkallah, pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian di Madinah saat itu. Ya. Kenapa? Ego sektarian masih dibawa. Nah, makanya di sini ayat ini menjelaskan jangan mendahului Rasulullah SAW dan apalagi mendahului Allah. Ketika terjadi perang Khandaq, ya, ada sebuah kejadian. Rasulullah itu punya strategi agar masyarakat Madinah stay di tempat. Ya, perang Badar itu sengaja orang Islam yang jumlahnya masih sangat sedikit keluar dari kota ke Badar. Jaraknya kurang lebih 100 kilo, berarti sini ke Cirebon, ya. Sengaja umat Islam keluar menghindari kota Madinah. Pikirannya Rasulullah apa? Seandainya kita mati semua, anak istri kita masih selamat, masih ada kesempatan kabur. Makanya umat Islam keluar ke daerah Badar. Ketika perang Uhud, kekuatan Islam ini semakin kuat, semakin pede. Perang Badar menang, ya, perang Uhud. Makanya pada perang Uhud ini juga keluar dari kota Madinah, tapi tidak terlalu jauh. Dari kota Madinah ke medan Uhud ini ya kurang lebih sekitar 5 kilo. Nah, kelihatan. Kalau kita duduk di depan Masjid Nabawi, ya, melihat sono itu kelihatan Gunung Uhud, dekat sekitar 5 kilo. Apa? Asumsinya dengan kekuatan Islam yang semakin dominan, umat Islam ini menang. Tapi takdir Allah berkata lain. Ya, pada perang Uhud justru umat Islam kalah. Nah, pada perang Khandaq ini situasinya semakin rumit. Kenapa? Rasulullah ini dapat tekanan dari dua musuh. Musuh yang pertama orang kafir Quraisy yang datang dari luar negeri, kira-kira begitu, ya. Musuh yang kedua adalah orang Yahudi Nasrani yang sudah mulai melanggar perjanjian. Di dalam kota Madinah ini kan ada perjanjian, ada umat Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Awalnya tertib nih Yahudi Nasrani ini. Tapi ketika perang Khandaq, melihat perang Uhud umat Islam kalah, orang Yahudi Nasrani mikir nih, oh kayaknya Muhammad ini potensi kalah dan teman-temannya nih. Makanya pada perang Khandaq itu orang Yahudi dan Nasrani banyak yang membelot.
banyak yang membelot, memberikan informasi kepada orang kafir. Wah, kelemahannya Muhammad begini, kelemahan umat Islam begini, senjatanya begini. Parahnya lagi, ada orang yang sudah mengikrarkan diri asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya munafik. Dia pura-pura masuk Islam, tapi dia munafik. Taunya dari mana? Indikasi adanya orang munafik ini ketahuan ketika perang Uhud. Perang Uhud itu umat Islam 1000 orang berangkat. Nyampe di medan Uhud, di gunung Uhud, 300 orang pulang ke Madinah. Alasannya apa? Nabi Muhammad, saya ingin menjaga kota dan harta benda di belakang. Padahal mereka sudah mulai oleng nih, sudah mulai tidak terikat dengan perjanjian sebelumnya bahwa masyarakat Madinah akan bersatu menjaga kotanya. Nah, maka ketika perang Khandaq ini terjadi diskusi, ada kaitannya dengan ayat tadi nanti. Terjadi diskusi di antara sahabat di Madinah itu. Kata salah satu sahabat, Nabi, kayaknya kita harus menggunakan strategi perang kota. Kenapa? Di dalam kota sendiri banyak musuh kita. Kalau kita keluar kota nanti habis kota kita, diambil alih oleh munafik-munafik itu. Nah, ada yang bilang perang kota, ya kan? Ada yang punya strategi. Gimana kalau kita kembali ngikutin standar perang Badar? Kan kita menang walaupun lebih sedikit. Kenapa? Kalau ngikutin standar perang Uhud, kita kalah karena jaraknya masih terlalu dekat dengan kota. Nah, datanglah seorang mantan jenderal namanya Salman Farisi, orang Persia, orang jauh, ya. Dari Madinah ke Persia itu sekitar sini ke Thailand. Ya, Persia sekarang itu Iran, ya. Saudi, Irak, Iran, ya. Selisih 3 negara. Ya, perjalanan kalau dulu sebulan lah naik kuda, ya. Jadi orang jauh nih Salman Farisi ini. Salman Farisi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ide strategi perang ini itu firman Allah, wahyu Allah, atau idenya jenengan atau masukan di teman-teman? Rasulullah fair dong. Enggak, ide saya ini soal strategi perang kota ini hasil musyawarah masyarakat Madinah. Oh, salah Nabi. Ya, kata Salman Farisi, kalau ini murni ide jenengan dan sahabat-sahabat, saya punya usul yang lebih strategis. Tapi kalau ini wahyu Allah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maksud di sini nanti. Ya, kalau sudah ada keputusan Allah, nggak boleh gugat. Tapi kalau masih itu keputusan manusia, masih ada opsi untuk usul. Nah, itu ya. Kemudian Salman Farisi usul, begini Nabi, kami punya pengalaman perang yang sangat panjang ketika perang Persia dengan Romawi, gitu, usul. Akhirnya disampaikan bahwa kami itu punya tradisi gali parit, ya, ada tradisi gali parit. Jadi posisi kota Madinah itu di sini, ya, di sini ada gunung, dikelilingi gunung, termasuk rentetan Bukit Uhud. Nah, di sini ada lembah. Jadi untuk masuk kota Madinah dulu, kalau sekarang sudah dibangun terowongan, ya. Dulu untuk mengakses kota Madinah hanya satu lembah ini. Di sini gunung, muterin kayak begini. Nah, kata Salman Farisi, kita gali parit aja. Di mana? Antara celah gunung sebelah sini sampai sebelah sini digali. Dipikir-pikir, oh bagus. Akhirnya apa? Strategi perang Khandaq mengikuti idenya Salman Al-Farisi. Nah, dibagi tugaslah. Ada yang menyebutkan dalam sejarah itu per orang 10 hasta. 10 hasta segini, ya. Per orang ditugaskan menggali parit sebanyak 10 hasta. Tinggal digalikan aja. Ya, kurang lebih 2 meter lah. Per orang dibebani 2 meter, ya. Yang digali itu pasir, Pak. Pasir dan batu. Jadi secara logika lebih mudah galinya daripada tanah seperti ini. Ya. Digalilah, ya. Ukuran dalamnya itu sejarawan belum ada meteran dulu. Tapi sejarawan mengatakan seandainya kuda melompat, ya, itu nggak sampai. Nah, jadi ukurannya itu kuda melompat tidak sampai. Kenapa? Di zaman itu yang paling jauh melompatnya kuda, onta pasti nggak bisa kejebur duluan. Digolilah. Singkat cerita, ya, orang Yahudi ini udah stres.
Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Orang Yahudi dan Nasrani kan posisinya berada di dalam kepungan ini. Mau keluar bergabung dengan orang kafir nggak bisa. Kan? Mau melintasi bukit Gunung Cadas, jangan lihat bukitnya di sini, Pak, nggak ada pohon, isinya batuan cadas. Kalau orang maksain lewat, ya bisa mati kelaparan atau mati jatuh atau macam-macam lah. Ya. Nah, orang Yahudi ini akhirnya apa? Tinggal di dalam rumah ini, dijagain oleh wanita-wanita muslimah, wanita-wanita dan anak-anak, jagain di belakang. Ya. Kalau ada orang Yahudi yang macam-macam, kita habisin. Udah bikin perpanjangannya begitu deh. Di satu sisi umat Islam yang lain, mereka posisinya berada di depan parit. Nah, singkat cerita, orang kafir datang, akhirnya nggak bisa masuk orang kafir nih. Standby di seberang, standby bikin tenda. Ya, jadi kalau dulu perang itu bikin tenda, bawa kompor macam-macam lah ya, buat mereka bertahan hidup. Ya, ada beberapa kejadian orang kafir mencoba nerobos, tapi berhasil dihabisin. Nah, singkat cerita, berhari-hari mereka sudah mulai kelabakan orang kafir nih, nggak bisa masuk. Kenapa? Stok makanan mulai habis, ya kan? Kemudian masyarakat, orang-orang kafir sudah mulai frustasi, udah mulai stres, ya kan? Ini kapan penaklukannya, kok nggak bisa-bisa? Di sisi lain, ya, umat Islam sudah mempersiapkan diri, lumbung-lumbung pangan mereka sudah disiapkan sebelumnya di dalam. Jadi walaupun dia tidak keluar dari parit, mereka masih bertahan hidup. Qadarullah, Allah datangkan angin kencang, ya, hingga mereka tersambar, kemah-kemahnya hancur, dihancur angin semuanya. Akhirnya mereka lari tunggang langgang. Jadi perang Khandaq itu tidak sampai terjadi pertarungan besar. Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana angin topan kalau sekarang ya, yang membuat orang kafir lari kembali ke Mekah. Nah, sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah harus menerima hukuman karena mereka tidak komitmen terhadap perjanjian-perjanjian sebelumnya. Ini menjadi bagian daripada kasus, ya, bahwa ketika keputusan itu langsung datang dari Allah, sudah tidak bisa diganggu gugat, tidak boleh tawar menawar. Ya, kalau kata Allah, ya, sholatlah 5 waktu, ya sudah, sholat 5 waktu, gak usah tawar menawar. Ya. Kalau kata Allah ini haram, ya udah haram, tidak bisa dinego. Kalau ini katanya halal, ya udah halal dimakan aja. Gitu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini ada kaitannya ini. Allah itu maha mendengar, artinya apa? Semua perbincangan yang kita lakukan, diskusi-diskusi yang kita lakukan, Allah pasti mendengar. Allah tahu terhadap maksud, terhadap tujuan yang kita lakukan. Alim, lagi mengetahui. Ini ayat yang pertama, ya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian semua mengangkat suara fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Tidak boleh ngobrol melebihi, ya, suaranya Rasulullah SAW. Ini pernah kejadian, ya, pernah kejadian ketika Rasulullah menyampaikan tausiah, ada di antara sahabat, bukan orang kafir nih, orang Islam, ya, sahabat-sahabat yang ngobrol sampai Rasulullah merasa terganggu. Nah, kemudian dikiaskan ayat ini dikiaskan, ya, sama ketika kita ngumpul dengan orang tua kita, suaranya tidak boleh melebihi suara orang tua kita. Ketika kita ngaji, tidak boleh suaranya melebihi orang yang mengajar, sama santri di atas gurunya itu. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya.
Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, ya. Kalau ketemu dengan Rasulullah, berkatalah dengan perkataan yang lembut. Kemudian di kias sama ketika kita ngomong dengan orang yang lebih sepuh, lebih tua, kemudian dengan guru-guru kita, ngomonglah dengan bahasa yang lembut, tidak boleh teriak-teriak. Ngomong dengan pemimpin kita, nggak boleh teriak-teriak itu. Kita mesti harus menyampaikan dengan cara yang lembut. Kajahri ba'dikum li ba'din, bedain antara kita ngomong dengan antar sesama kita. Usianya sebaya misalnya, nggak masalah, atau teman akrabnya nggak masalah, kita ngobrol nyaring. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang lebih dimuliakan, ya, lebih sepuh, lebih alim, maka hendaklah kita berbicara dengan cara-cara yang elegan dan lembut. Wa antum la tash'urun, ya kan, supaya tidak hapus pahala amalmu, ya. Jadi gara-gara kita, maksudnya di sini nih, antah batu amalukum ini, perkataan kasar itu walaupun niatnya baik, ya, misalnya menyampaikan kepada guru kita, yang disampaikan baik, tapi karena akhlaknya, ya kan, karena kita terlalu menyaringkan suara, antah batu amalukum, itu menghapus amalmu. Maksudnya di sini adalah, ya, dianggap sebagai orang yang kurang bermoral, walaupun disampaikannya itu benar. Wa antum la tash'urun, sementara dirimu tidak menyadarinya. Innal ladzina yaghudduna aswatakum, sungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya inda Rasulillahi, di si Rasul, ulaika, mereka itu alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, adalah orang-orang yang telah diuji hatinya mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun, bagi mereka adalah ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Jadi pahala yang agung. Jadi orang yang mengedepankan akhlakul karimah, itu sesungguhnya kata Allah adalah orang-orang yang telah lulus ujian ketakwaannya di dalam hatinya. Mereka dapat ampunan dari Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini ayat yang pertama berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah. Ayat yang kedua berkaitan dengan akhlak kita kepada Rasulullah. Nah, sekarang akhlak antar sesama kita. Akhlak antar sesama kita. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Kalau kita mau ketemu orang lain, mau silaturahim kepada orang lain, ya, dianjurkan ketok pintu dulu, panggil salam, assalamualaikum, sekali. Tidak ada jawaban, panggil lagi, assalamualaikum. 3 kali tidak ada jawaban, dianjurkan untuk kembali pulang. Berarti orang itu sedang tidak ada atau memang tidak berkenan untuk ditemui. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ini dijelaskan nih. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini akhlak sudah lengkap nih, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak antar sesama kita, ya. Jadi kalau kita mau ketemu dengan orang lain, ya harus izin dulu, tidak boleh langsung dadakan, langsung datang, izin dulu. Apalagi sekarang sudah ada WA, izin saya mau ke rumahnya. Takut di rumahnya sedang ada kegiatan-kegiatan privasi yang tidak memungkinkan ditemui orang lain, gitu. Karena setiap orang memiliki privasi masing-masing. Sudah lengkap kan? Nah, jadi Al-Hujurat ini sesungguhnya mengatur kehidupan kita antar manusia maupun kehidupan kita dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang
akhlak atau tata cara kita bersosial ya. Di ayat yang kelima misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat ini sudah viral. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kamu semua fasikun, orang yang fasik, binaba'in, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah klarifikasi. Mengapa harus diklarifikasi? Antusibu qauman bijahalatin, ya, antusibu qauman bijahalatin, yang bisa menimbulkan masalah bagi orang-orang yang bodoh. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya, yang menyebabkan kalian semua menyesal atas perbuatanmu. Jadi ayat ini menjadi filter bagi kita. Jika ada informasi, apapun informasi itu, jangan mudah langsung percaya, kecuali informasi itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Al-Quran. Jadi ya, Al-Quran ini juga akhbar, informasi langsung dari Allah. Hadis-hadis Nabi itu ada informasi dari Rasulullah. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu informasi daripada ulama-ulama kita sebagai pewaris Nabi. Jika ada berita apapun bentuknya, baik WhatsApp, Facebook, YouTube, macam-macam ada informasi, jangan langsung mudah percaya. Maka setiap berita yang datang harus diklarifikasi, dicek salah atau benar, gitu. Siapa sumbernya, kredibel nggak orangnya, meyakinkan nggak, dicek, cari informasi pembanding. Katanya dari sini 1 tambah 1 2, katanya yang di sini 1 tambah 1 5, dipadukan, dicek, diolah, baru nanti kita mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena tidak sedikit ya, informasi yang menyesatkan itu membahayakan jutaan orang. Coba bayangin, kalau sekarang kan enak, sudah ada medsos. Kalau zaman dulu, cerita misalnya ketika pembunuhan Sayyidina Hasan dan Husain, itu kalau kita baca secara tuntas sejarah itu akibat dari salah faham atau fahamnya salah terhadap informasi. Dulu kan tidak bisa orang langsung klarifikasi. Misalnya nih, kita bawa 1000 pasukan, yang di sana sudah 1000 pasukan, dua-duanya sama-sama salah faham. Gimana cara mengakurkan ini? Nah, kalau sekarang kan enak, masih jauh di sana, masih berada di luar negeri lawannya, kita klarifikasi, mohon maaf bro, begini bro, begini, selesai. Kalau zaman dulu gimana? Satu. Yang kedua, bagaimana menjelaskan kepada orang 1000 orang, komandan perangnya 1, tentaranya 1000, kan nggak kedengaran suara kita. Bagaimana cara? Nah, disitulah dulu sering terjadi miskomunikasi yang menyebabkan antar umat Islam itu crash, terjadi pertempuran yang kemudian meninggalkan dendam. Coba, gara-gara kasus Hasan Husain dulu sampai hari ini dendamnya nggak habis-habis. Kata yang Syiah itu yang sesat, katanya Ahlus Sunnah yang sampai sekarang. Sedih nggak sedih? Kok bisa? Karena salah informasi. Yang awalnya miskomunikasi, karena sudah jatuh korban, akhirnya menjadi dendam. Coba, banyak kejadian-kejadian sama ketika perang Uhud. Kenapa umat Islam saat itu kalah? Karena miskomunikasi. Kata Nabi, nih, gara-gara tidak ngikutin Nabi, kata Nabi, kamu jangan turun sampai ada perintah dari saya. Kata Nabi, bertahan di atas. Perang sudah usai, di atas ini beda pendapat, Pak. Yang di atas gunung pasukan Pandu beda pendapat, katanya. Ini kan perang sudah usai, kita turun aja deh. Mungkin utusan Rasulullah belum nyampe ke sini. Kenapa? Rasulullah dari bawah gunung kan nggak mungkin teriak ke atas. Turun kan nggak mungkin, nggak kedengaran. Pasti ngutus orang. Kata sahabat yang di atas ini, perang sudah usai, ayo kita turun. Kata satunya, jangan turun, kita nunggu perintah Nabi dulu.
Kata satunya lagi, ini udah kelamaan nih, mungkin utusan Nabi belum datang-datang nih. Akhirnya apa? Ada yang sebagian turun, ada yang sebagian bertahan di atas. Apa yang terjadi? Menyebabkan umat Islam kalah. Gara-gara pasukan yang di atas sudah meninggalkan pos pentingnya. Sehingga Khalid bin Walid yang saat itu masih belum masuk Islam, mereka nyerang dari belakang, umat Islam kalah. Ini gara-gara miskomunikasi. Makanya sekarang di era kemudahan ini, ya, dengan media sosial orang dengan mudah untuk mengklarifikasi. Ada orang Madura tersinggung dengan perkataan orang Jawa, ya, tidak harus berhadapan. Kalau langsung berhadapan rawan terjadi crash. Sekarang tinggal telepon, wahai saudara-saudaraku di Jawa, maksud hati tidak mau menyinggung kalian. Saya mohon maaf atas silat lidah. Saya mohon maaf atas statement saya. Selesai. Nah, maka dari itu mari di era kemudahan ini kita manfaatkan, ya, agar kita tidak mudah mengkonsumsi berita-berita yang tidak jelas jelunturungannya, yang tidak jelas sumbernya. Ayat selanjutnya, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada Allah dan Rasulnya sebagai pelindung kita. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Ya. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Wa zayyanahu fi qulubikum, ya, Allah menghiasi hati kita dengan keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra, orang-orang kafir mulai membenci dirimu. Ketika Allah sudah mulai menghiasi hati kita dengan nilai-nilai keimanan, ya, Allah ketika mendatangkan hidayah kepada seorang, mereka akan semakin istiqomah. Mereka secara otomatis makin rajin ke masjid, secara otomatis makin senang belajar agama dan lain-lain. Pada sisi lain, wa karraha ilaikumul kufra, secara otomatis orang-orang non-muslim, orang-orang kafir semakin membenci dirimu. Ini konsekuensi. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah, setan pun semakin benci. Ya, wal fusuqah, dan orang-orang yang fasik. Ya, jangan kira apa yang kita lakukan ini orang senang semua. Pasti ada yang tidak senang. Wal fusuq, karena di sini dijelaskan, bukan hanya orang kafir. Wal fusuq, orang yang fasik tidak senang kita baik. Benar nggak? Wal isyan, orang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditutup hatinya oleh Allah, mereka itu bukan hanya durhaka sendirian, mereka juga cari teman. Ya. Innama yuridu syaitanu liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menginginkan kita ini, ya, rusak. Setan itu menginginkan kita ini ikut mereka. Begitu pula orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Mereka pasti menarik-narik temannya yang baik-baik itu. Ulaika humur rasyidun. Orang yang sudah wazayyanahu fi qulubikum al-iman ini adalah ulaika humur rasyidun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan yang lurus, ya. Fadlan minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Mereka itu mendapatkan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini lanjut, ya. Kalau bisa malam ini kita tuntaskan surah Al-Hujurat. Nah, biar nanti dihayati sendiri makna kandungannya. Karena kalau kita jelaskan asbabun nusulnya panjang lebar, gak selesai-selesai.
Yang penting kita sudah pernah ngaji, kira-kira begitu ya. Nanti penjelasannya dicari tambahannya sendiri. Ayat selanjutnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok orang mukmin. Nah, coba ini. Ayat ini turun sebelum terjadinya konflik umat Islam. Tapi ayat ini dipersiapkan bahwa umat Islam suatu saat akan terjadi konflik satu sama lain. Wa in ta'ifatani, jika ada dua kelompok minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, iqtatalu, saling bunuh, saling perang, saling serang, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kalian semua mengakurkan di antara mereka. Ya, kalau ada blok barat, blok timur, sama-sama mukmin, sama-sama iman kepada Allah, bertengkar, ya kita akurkan. Fa in bawat ihdahuma 'alal ukhra. Caranya gimana? Kita harus membuat perjanjian damai. Fa in bawat ihdahuma, jika salah satu di antara kelompok itu melanggar perjanjian atas yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka hukumlah mereka. Ya, bahasa di sini faqatilu ya. Perangilah ya. Keras juga ya. Orang yang melanggar perjanjian perang, maka hukumannya ya diserang, begitulah kira-kira ya. Maksudnya kalau ada kelompok umat Islam yang bertengkar, kita akurkan. Kalau ada yang melanggar aturan, kita tindak, kira-kira begitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah ayat ini. Hatta tafi'a ila amrillah, hingga mereka kembali pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fat faslihu bainahuma bil adl. Ya. Jika mereka sudah mengikuti aturan, ya, jika mereka sudah kembali pada jalan yang benar, ya, faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah di antara mereka dengan cara yang adil dan waqsitu, seimbang, apa istilahnya, proporsional sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperilaku adil. Nah, ini pesan Al-Hujurat juga ini. Kemudian ayat selanjutnya, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, faslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara kedua bersaudara, wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah ya, supaya kamu mendapatkan rahmat. Ini ayat juga nih tentang bahwa umat Islam itu saudara, apapun bangsanya, apapun negaranya, apapun warna kulitnya, kalau sama-sama bersyahadat itu saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, ya, jangan mencaci maki atau merendahkan, ya, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan merendahkan, menghinakan kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, siapa tahu mereka lebih baik daripada kita. Kita nggak ada yang tahu, Pak, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan benar. Masalahnya mereka juga meyakini bahwa apa yang mereka lakukan benar. Terus mana yang benar? Kebenaran hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih abu-abu, saya meyakini bahwa apa yang kita lakukan benar. Tapi kayaknya mereka itu juga meyakini deh bahwa yang mereka lakukan itu benar. Maka apa yang harus dilakukan? Jangan sampai merendahkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu memang mentakdir kehidupan ini la yazaluna mukhtalifin. Allah mentakdir kehidupan ini memang beragam. Pendapatnya beragam, cara mengambil sikapnya beragam, cara mengambil kesimpulannya juga beragam. Sama-sama ngaji di tempat ini, ya, keluar ke halaman nanti suruh jelasin lagi, pasti berbeda penjelasannya. Nggak mungkin sama persis satu sama lain. Kenapa? Perspektifnya berbeda, tingkat pengetahuannya berbeda, ya, cara menyimpulkannya pun berbeda. Makanya kalau masih abu-abu, kata Al-Quran itu tidak boleh langsung menghinakan. Beda ormas, sama-sama Islam tapi beda ormas, jangan langsung oh ini hina ini, oh ini nggak bisa begitu. Kenapa? Semua punya hak
untuk berpendapat, semua punya keyakinan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu, dan janganlah kamu mencela dirimu, ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil orang lain dengan laqab, dengan gelar yang menjengkelkan. Si badut, dud badut sini, dud gendut sini. Kalau mereka sakit hati, dosa kita. Tapi kalau mereka ridho, tidak marah, nggak masalah, ya. Tidak boleh memberikan gelar atau laqab yang buruk kepada orang lain. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Ya, dulu banyak sekali panggilan ketika orang itu belum masuk Islam, masih zaman jahiliyah, itu banyak panggilan, apalagi sama budak. Hei gagak hitam, misalnya. Dulu itu ketika Bilal naik ke Ka'bah, kan azan ceritanya. Fathu Mekah, Bilal diperintahkan oleh Nabi naik ke atas Ka'bah. Bilal kan warnanya sama dengan warnanya Ka'bah. Ya kan? Ada sahabat-sahabat dibilang, wah gagak hitam ada di atas. Emang gak ada lagi? Ada yang begitu. Ada. Emang gak ada orang yang lebih pinter. Nah, ledekan-ledekan seperti itu di zaman itu ada. Makanya ditegaskan dalam Al-Quran ini, bi'salismul fusuqu ba'dal iman, ya. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humuz zalimun. Mereka orang yang zalim, menghinakan dirinya. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu adalah dosa. Berburuk sangka seperti apa? Kita menuduh orang lain. Oh, orang ini begini, itu nggak boleh. Gimana caranya kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu itu tidak boleh mencari-cari keburukan orang lain, ngungkit-ngungkit masalah, ya. Kalau ada orang lain bersalah, ya kita harus berhusnudzon saja, mungkin dia sudah bertaubat, nggak usah diungkit-ungkit. Nah, jangan kayak politisi, udah 10 tahun yang lalu kalau dibutuhkan ya diungkit lagi. Jangan begitu, ya. Ini dilarang agama. Wala tajassasu. Kalau sudah 10 tahun yang lalu melanggar aturan, ya mungkin dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang melanggar aturan, kenapa tidak dulu ditindak? Nah, biasanya ditunggu dulu, nunggu momen, nunggu dia nyalek atau itu permainan, ya. Permainan, kita nggak usah ikut-ikutan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Mana lanjutnya? Ayuhibbu ahadukum may ya'kul lahma akhihi maitan faqihtumuni. Analogi orang yang suka mengungkit-ungkit kesalahan saudaranya itu adalah seperti mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah summa naudzubillah. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Harusnya kalau kita jijik memakan bangkai saudara kita, harusnya kita juga merasa jijik dan segan ketika kita mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat, Rahim, lagi Maha penyayang. Udah Isa, ya. Satu ayat lagi, ya. Ini penting juga nih, Al-Hujurat ayat 11, ini ayat viral banget ini. Ya ayyuhan nas, kalau tadi kan ya ayyuhalladzina amanu, terus kan? Berarti tadi khusus orang beriman. Sekarang nih, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, ayat ini diturunkan, ada yang mengatakan diturunkan di Madinah, ada yang mengatakan diturunkan di Mekah. Ya.
Jadi tidak semua ayat dalam satu surat itu diturunkan di Madinah, semua enggak. Biasanya dalam tafsir itu ayat ini diturunkan, surah ini diturunkan di Madinah, kecuali ayat ini diturunkannya di Mekah. Ada juga ya. Wahai umat manusia, inna khalaqnakum, sungguhnya kami jadikan kalian semua min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, ya, bersuku-suku, bermarga-marga. Lita'arafu, tujuannya apa? Lita'arafu, satu sama lain saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir, Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, ayat ini sudah dijelaskan tadi itu. Ayat ini ada yang mengatakan para mufassir turun ketika Bilal tadi itu. Ketika Bilal naik Ka'bah, kemudian dia adzan, ada di antara orang-orang Islam yang ngomong itu gagak hitam. Gagak hitam. Emang gak ada orang lain lah kira-kira begitu. Akhirnya turunlah ayat ini bahwa kalian semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beragam suku, beragam budaya, warna kulit, beragam bahasa. Semuanya sama di hadapan Allah kecuali nilai-nilai ketakwaannya. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang Indonesia kecuali takwanya. Mau hidungnya mancung 1 meter, kalau dia fasik ya tetap fasik. Mau hidungnya pak pesek sampai nggak kelihatan, tapi kalau dia beriman kepada Allah, maka dihitung beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang fair. Enak berislam ini. Enak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup nih. Ya, mari kita amalkan surah Al-Hujurat ini, kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita agar kita hidup lebih nyaman, lebih tenang, lebih tentram. Kita jaga persaudaraan kita antar sesama Islam, antar sesama Muslim, antar sesama warga, agar hidup kita semakin teduh dan kita fokus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan produktif, sehingga tercipta suasana lingkungan kita menjadi yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mari kita tutup bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.